Pokoknya dipukul, dikatain, semuanya lengkap pokoknya. Dan saya harus menghadapi kejadian-kejadian yang mana mestinya anak kecil nggak harus ada kejadian itu. Papi saya orang yang amat sangat keras, banget kerasnya. Jadi dia kalau mukul nggak sembarang mukul, beneran mukul sampai berdarah, robek, budek, semuanya udah saya jalanin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom saudara-saudaraku. Saat ini Pastor Daud kembali ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video kesaksian di mana seorang perempuan dari gadisnya dari masa remaja telah mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, terlebih dari papanya, di mana anak perempuan ini dari masa gadisnya selalu mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan pukulan-pukulan yang seharusnya tidak diterimanya, dan itu akhirnya membuat dia merasa kecil hati, kecewa, bahkan kepahitan. Namun apa yang terjadi saudara, kasih Tuhan melingkupi hidupnya bahkan lebih besar dari apa yang dia rasakan, sehingga sampai dia dewasa orang tuanya melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga orang tuanya pun akhirnya percaya dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Shalom, nama saya Cecil. Saya mau kesaksian sedikit. Tadi sih disuruhnya sebelum pas ikut Shine sama sesudah ikut Shine. Sebelum ikut Shine, saya itu anak dari keluarga yang anak yang tertolak. Keluarga saya benar-benar mengharapkan banget anak pertamanya laki-laki, tapi ternyata Tuhan hadirkan saya di sana. Masa kecil saya penuh dengan masa kecil yang dipukul, semuanya deh, pokoknya dipukul, dikatain, semuanya lengkap pokoknya. Dan saya harus menghadapi kejadian-kejadian yang mana mestinya anak kecil nggak harus ada kejadian itu. Papi saya orang yang amat sangat keras, banget kerasnya. Jadi dia kalau mukul nggak sembarang mukul, beneran mukul sampai berdarah, robek, budek, semuanya udah saya jalanin. Papi nggak narkoba, papi nggak judi, papi nggak minum, tapi papi perempuan. Mami saya pasti kepahitan. Dari wanita malam, dari babysitter, sampai yang terakhir, yang terparah, papi selingkuh dengan adik iparnya mami. Jadi itu benar-benar mami saya penuh kepahitan, yang mana akibatnya adalah kita yang terima anak-anaknya, karena mami yang kepahitan yang amat sangat. Jadi mami papi saya itu gak pernah namanya muji saya, misalnya apapun yang dipuji itu gak pernah. Tapi adanya kutukan, kata-kata yang gak enak didengar, itu semuanya. Apalagi papi saya sakit. Dia sakit kanker sekarang, stadium 3B, kanker paru. Dia di saat sakitnya nggak berubah, tetap dengan sifatnya dia. Saat saya nemenin dia kemo selama 3 tahun, di rumah sakit pun saya sering dimaki-maki, dibentak, semuanya di depan suster saya udah alamin. Mami pun juga karena mungkin kepahitan yang amat sangat, ya jadilah mami saya yang seperti sekarang ini gitu. Jadi dia nggak pernah tuh uji, nggak pernah apa. Nah saya marah banget sama papi, marah sekali, benci, iya banget bencinya. Mendengar dari kesaksian ibu ini saudara, memang semua kita pasti akan prihatin. Seharusnya apa yang telah dirasakannya tidak perlu terjadi. Nah ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, khususnya para orang tua, agar kita mau hidup dalam kebenaran dan percaya kepada firman Tuhan sungguh-sungguh serta menghidupinya. Sebab seharusnya di dalam keluarga-keluarga adalah satu kehidupan
yang menjadi lembaga kecil yang Tuhan berkati dan menjadi teladan bagi banyak orang di dalam dunia ini. Waktu pas saya nikah, saya seneng banget. Saya nikah usia muda, 23 tahun. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu saya seperti itu, puji Tuhan saya berjalan dalam Tuhan karena Mami selalu taruh saya hari Sabtu sore saya harus melayani di gereja, Minggu pagi saya layani di gereja sampai sore. Jadi puji Tuhan saya nggak terjerumus dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi saya kepahitan sangat sama papi. Jadi waktu saya diajak nikah, yes, nikah aja mendingan cepetan deh keluar dari rumah itu. Puji Tuhan banget dinikahin. Akhirnya Tuhan kasih saya bonus papa mertua yang amat sangat baik. Dia menyayangi saya lebih dari anaknya kayaknya. Dia pokoknya sayang banget sama saya. Tapi Tuhan gak kasih lama. Tuhan cuman kasih sekitar 14 tahun. Papa pergi. Pada saat papa pergi saya marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih baru juga dikasih sebentar. Papi yang begitu menyayangi saya amat sangat. Tapi Tuhan ambil. Kenapa Tuhan gak ambil papi saya aja? Kenapa Tuhan ambil dia? Dia papi yang amat sangat baik. Nah, berjalannya waktu, singkat ceritanya, saya ikut Shine kemarin di sini. Saat hati Bapa, waktu saya di sana, di tempat duduk, itu vision yang ada di dalam otak saya itu Papa. Saya nangis gerung-gerung, Papa. Karena aduh Pak, kalau anak-anak tahu apa yang Papa lakukan, saya kangen sama Papa. Semuanya Papa. Terus saya pikir kenapa saya mesti maju ya? Kan saya nggak ada bayangan orang tua. Ya udahlah. Tapi suami saya bilang maju, doa, ayo cepetan. Oh ya udahlah, majulah doa. Ya udah, saya maju doa. Tapi begitu saya maju doa di sini, semua bayangan itu papi mami saya. Saya jadinya, kasihan ya si mami pasti capek, stres dia ngurusin papi yang begitu adanya. Terus kasihan ya si papi udah kurus, jalannya susah gitu. Itu semuanya ada gitu. Ini rasa hatinya tuh, dan saya takut banget kalau didoain sama Pagem, terus terang aja. Sama seluruh pendoa, saya udah tahu saya pasti resting. Saya tahu saya pasti resting, nangis, jatuh. Tapi kalau sama Pagem itu saya nggak bisa tahan apa yang ada di dalam hati saya. Itu saya pasti teriak. Saya nggak tahu sampai kemarin saya tanya Pagem, saya ada kuasa gelap ya, tapi saya nggak pernah pakai apa-apa loh, bener gitu. Pagem bilang enggak katanya. Tapi itu saya selalu takut. Saya sampai pas di depan aja, aduh jangan Pagem kayak yang kemari gitu. Tapi ternyata Pagem langsung ke situ gitu dan doain saya terus menerus sampai terakhir acara Shine. Saya nggak berhenti nangis, saya nggak berhenti jatuh. Mungkin saya disuruh kesaksian kali karena saya orang yang nggak pernah berhenti jatuh dan nangis. Terus jadi saya ya udah pulang dari Shine, saya pikir oh ya sudahlah, saya coba jalanin apa yang Pagem ajarin, apa yang Bugem suka bilang gitu. Oh ya saya jalanin. Dan Tuhan kita luar biasa loh. Jadi waktu pas saya itu kan hari Sabtu ya, hari Minggu saya ke rumah mami. Oh itu sama, enggak ada yang berubah dari ayah ibu saya. Penuh kutukan, kata-kata yang enggak enak. Aduh pokoknya semuanya yang tidak mengenakan. Tapi enggak ada rasa marah di hati saya. Saya cuma lihat mereka kayak Tom Jerry, lucu ya, berantem-berantem kata-kataan gitu. Jadi saya lihatnya oh ya udah, bener ya kata Pagem mereka itu korban, kasihan ya gitu. Jadi papi korban dari masa lalu, mami korban dari papi. Jadi abis Shine itu hari demi hari saya rasain ada damai di hati saya. Biarpun saya kesana, masa saya nggak pernah selama 43 tahun, saya nggak pernah bicara gini sama mami. Mam, kalau mami butuh saya, mami mau saya temenin, mami butuh saya untuk ngobrol, telepon saya ya, karena kan saya nggak di sana. Dan I will come. Dan mami lakukan itu besokannya, dites. Mau nggak lo? Mau. Saya harus nganterin mami
Jakarta, Sentul Jakarta. Itu perjalanan yang panjang dan penuh dengan kata-kata yang gak enak. Dan saya tidak ada sedikit pun marah di hati saya. Saya cuman ketawa, saya cuman lucu, ya udah. Dan saya sadar, oh mami saya hanya mau didengar ternyata. Ya biarinlah, ya udah terserah, kasih aja terus nggak apa-apa. Gitu. Biasanya saya selalu telepon suami saya marah-marah, ngeselin banget deh tuh mereka tuh begini gitu. Tapi saya bilang sama suami saya dari anak-anak kecil saya memang udah bilang kita harus patahin sampai kita. Saya nggak mau anak saya ngerasain apa yang saya rasain saat sama papi mami, puji Tuhannya itu. Nah sekarang ini berjalannya waktu, saya semakin bisa menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Saya nggak ada rasa marah, saya kesel sebentar gitu. Paling kalau udah kesel banget ngadunya ke Bu, maaf ya Bu, saya bawain. Itu saya pasti dikasih tahu, oh ya. Terus saya juga mau terima kasih adanya. Tuhan udah baik banget bawa saya ke GBI Pantai Mutiara. Saya nggak pernah merasakan diterima seperti layaknya keluarga di gereja saya yang dulu. Kita masing-masing pergi ke gereja, pulang gereja, ya udah bye-bye, ya udah datang berdoa, pulang, ya udah. Saya kaget banget saat saya telepon ibu, anak saya sendinya copot tangannya. Saya maksudnya cuma minta didoain di PPW. Karena biasanya di gereja saya dulu kalau mau didoain sama orang, saya mesti ada jam waktu gitu karena mereka sibuk. Tapi ini mendadak pagem telepon dan doa ini ditelepon. Saya bilang sama suami saya, wih keren loh. Saya nggak pernah selama 43 tahun saya jadi orang Kristen, saya nggak pernah seperti ini. Saya terima kasih banget Tuhan udah kirim saya ke sini. Saya punya keluarga baru dan suami saya cukup bertumbuh. Saya nggak pernah lihat dia nangis. Bukannya senang sih lihat kamu nangis, cuman tapi dia setiap kali kalau Pagem atau Pawagem atau siapa pembicara di sini dia selalu tersentuh, nangis, dan dia bisa jadi imam yang baik. Dia baca firman. Dia udah menjadi orang yang paling baik. Seperti firman Tuhan berkata, saya akan ambil dari kitab Maliaki pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Iya, firman Tuhan ini dengan sangat jelas. Memang harusnya di dalam keluarga itu ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Jangan orang tua membuat satu batasan atau satu jarak kepada anak-anak dengan sikap yang kasar dan sikap yang menyakiti dan sikap yang tidak menjadi teladan. Seperti apa yang sudah dialami bahkan dirasakan oleh ibu ini yang dari masa gadisnya telah mengalami tekanan, tapi puji Tuhan dia sungguh-sungguh mau datang dan melayani Tuhan, bahkan rajin beribadah. Nah, satu hal saudara, bahwa semua kegiatan bahkan aktivitas yang dilakukan di gereja itu adalah rancangan Tuhan yang harus kita ikuti. Ya, sebab di sana Tuhan sedang menunggu kita dan sedang akan memberkati kita. Jadi kita harus rajin beribadah dan jangan meninggalkan ibadah kita, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia dan yang percaya serta taat kepadanya. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video kesaksian yang Pastor Daud upload. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.